Tes. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya di sini kembali lagi dengan podcast, tapi kali ini kita nggak pakai video, tapi pakai audio. Jadi langsung aja. Semoga podcast ini bermanfaat dan bisa ngasih inspirasi buat kita semua. Di sini aku mengundang salah satu tamu. Kamu ya? Teman aku sendiri ya, dia dari kampus Unisba sama kita sama-sama sedang menyusun tugas akhir. Doain ya semoga dilancarkan dan bisa lulus Agustus. Amin. Buat teman-teman semangat juga yang lagi nyusun skripsi atau dede-dede emes yang masih masuk atau masih berada di semester awal kuliah, semoga podcast ini bermanfaat buat kita semua. Langsung aja, kita mau ngobrol tentang apa ya? Tadi tentang apa ya? Aku manggilnya Mona aja. Ya, oke. Jadi kita pengen ini aku nggak kenalin diri dulu. Sorry. Silakan. Silakan perkenalkan diri dulu. Jadi di sini aku sebagai temannya Teh Sofi. Ya. Namaku Sengi panggilnya Salmon sih. Makanya sekarang dipanggil Mon aja. Oh, ada sejarahnya nggak dipanggil Salmon? Kenapa? Karena sejarahnya memalukan sih. Apa coba? Tahu aja jadi Jadi ini sih buat para pengguna nama Salma. Ya. Itu tuh sering diplesetin kalau nggak salmonella ikan salmon gitu. Dan daripada aku dipanggil sebagai salah satu virus bakteri, daripada aku jadi bakteri salmonella, mending aku jadi salmon aja gitu. Oh, gitu. Ya udah, dan menggampangkan juga orang ingatnya jadi salmon gitu. Oh, bukan dari ngelihat salmon terus di pinggir jalan kamu, bukan? Maksudnya? Ya jadi kamu dipanggil salmon karena anak-anak manggilnya itu. Aku nggak mau jadi bakteri aja. Iya. Ya udah, aku juga udah biasa bilang kamu salmon ya. Jadi di tema kali ini kita pengen ngebahas public speaking ya. Jadi sebenarnya cakupannya luas sih ngomongin public speaking itu, cuman kita mau bahas dulu kenapa awalnya dulu dari masalah kenapa kita suka berdiskusi. Karena kamu tamunya, aku mau nanya dulu apa yang menurut kamu, kenapa kamu suka diskusi, kenapa kamu suka ngomong gitu, kenapa kamu apa sih gitu diskusi menurut kamu? Diskusi itu pada hakikatnya kan suatu pembicaraan antara dua orang gitu kan atau lebih. Ya kenapa aku suka diskusi? Karena aku suka ngomong. Jadi terus kadang ya di kebiasaan masyarakat atau orang-orang saat ini tuh, kalau ketika mereka lagi ngobrolin, kalau nggak ngobrolin orang, ngegibah, atau nggak ngegosip lah kayak gitu. Nah, daripada kita ngegosip atau misalkan ngegibah, nambah-nambah dosa kan ya Teh ya. Nah, mending aku diskusi aja, walaupun kadang diskusinya suka melintir kemana-mana gitu, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting masih ada faedahnya gitu. Berarti berawal suka diskusi dari situ. Iya, untuk mengurangi kegibahan itu loh. Nah, terus menurut kamu apa sih diskusi gitu? Terus emang gimana gitu? Ciri orang yang menurut kamu enak diajak diskusi? Ciri orang yang enak diajak diskusi itu ketika diajak ngobrol nggak cuma iya doang sebenarnya. Oh gitu. Jadi gimana? Harus ada gimana? Jadi kayak kadang kan aku pernah nih beberapa kali ngobrol gitu sama orang yang beda-beda gitu kan. Ada tipikal orang yang ketika aku ajak ngomong misalkan tentang apa gitu, tentang yang lagi viral hari-hari ini, dia cuma bilang iya, yang mana? Jadi kayak gitu kan Teh. Tapi jadi intinya itu cuma satu pihak ya? Iya, jadi kayak seakan-akan monolog gitu. Harusnya kan diskusi itu dialog gitu. Jadi anaknya kalau misalkan diskusi ketika aku bicara tentang apa, setidaknya ada respon gitu dari orang tersebut, walaupun mungkin dia nggak tahu aku ngomongin apa, tapi setidaknya dia kayak oh iya aku pernah tahu ini, atau kayak nyari tahu lah atau apa gitu. Ya enaknya kayak gitu sih. Tapi berawal dari kamu suka diskusi tuh awalnya emang karena kamu tadi bilang kamu suka ngomong, itu karena kamu emang di lingkungan orang-orang yang ternyata gitu banyak yang senang diskusi dan kamu pikir mereka banyak yang ngasih respon, atau emang kamu sendiri nih orang yang kayak harus menotis dulu nih mana orang-orang yang menurut aku itu ini, tapi emang kebetulan atau saat ini kamu emang berada di lingkungan orang yang suka diskusi? Mungkin dari awalnya dulu kali ya. Awalnya tuh kan aku emang orang yang suka baca. Nah kebetulan aku tuh waktu dulu tinggal sama orang tua, kan sekarang nggak tinggal sama orang tua kan.
dulu tuh suka banget diskusi sama papa. Hmm. Nah kebetulan papa aku tuh kan kerjanya di kayak tempat apa sih namanya, bimbingan belajar gitu. Bimbel. Jadi ya bimbel gitu kan. Jadi kalau misalkan ada kayak informasi baru tuh dia suka ngasih tahu ke anaknya gitu. Oh ya kak, ini ada ini loh gitu. Terus kayak apa habis dari seminar terus kayak ngejelasin seminar itu isinya kayak gini kayak gitu. Yeah. Jadi bikin anak-anaknya juga TikTok gitu, sering banget TikTok untuk apa ya, ngisi waktu gitu. Nah dari situlah aku jadi suka ngomong gitu. Jadi kebiasaan ketika aku ketemu sama orang, ya aku Orang mulai baru. iya orang baru misalkan aku mulainya tuh kayak kamu tahu nggak ini, atau oh iya aku tahu gitu. Iya, Jadi iya. kayak mulai dari situ sih. Berarti kamu termasuk extrovert? Iya nggak? Karena kalau aku sendiri kan emang suka ngomong karena aku I don't extrovert. know. Aku merasa diri aku ketika ketemu orang, ketika ketemu di lingkungan yang baru tuh bukan orang yang sulit banget gitu untuk berbaur gitu. Karena aku pertama yang suka ngomong, terus kedua suka Yeah. diskusi, terus ketiga gak tahu gitu, ketika ketemu orang baru tuh rasanya ada power sendiri gitu Ada buat power. Kayak jadi semangat gitu ya, kayak jadi. semangat baru gitu loh kan. Iya. Tapi beda gitu. Kalau ditanya extrovert atau introvert, aku pernah, ini tes online sih sebenarnya, aku pernah tes itu. Aku bukan introvert atau extrovert, aku ambivert. Jadi Ambivert kan emang ini ya, perpaduan sih, sih. cuman aku banyaknya di introvert sih sebenarnya. Gitu. Dominannya Iya, ya. dominannya. Untuk diskusi dengan orang baru sih emang ada sebenarnya aku bisa suka diskusi, tapi kadang sulit juga gitu, tergantung. Iya tadi seperti yang aku bilang, tergantung orangnya. Kalau orangnya dari awal memang nggak enak diajak diskusi, ya aku stop gitu. Takutnya juga dia nggak tidak nyaman dengan pembicaraan yang aku mulai gitu. Tapi kalau misalkan sudah diawali pembicaraan yang nyambung, ya enak gitu untuk diterusin gitu. Tapi jadi gini, kalau misalkan di lingkungan baru, apakah kamu termasuk orang yang selalu nyapa duluan atau pengen disapa duluan? Kata orang sih aku tuh orangnya kayak yang orang sombong gitu loh. Nah, jadi kamu nggak pernah ngajak ngobrol duluan? Jarang. Kalau beneran lagi berdua sih canggung, daripada gue diem gitu ya, mending gue ajak ngobrol gitu. Berarti bisa gitu ya dalam Bisa situasi. lah kalau dalam situasi mendesak canggung gitu, daripada aku canggung gitu kan, Iya. mending aku ajak ngobrol aja. Tapi gitu. kalau dari kerumunan banyak orang kumpulan gitu, terus kayak orang-orang baru, kamu nggak bisa yang kayak hey kenalin aku sama bla 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 gitu. Kayaknya Sulit. kadang sulit, tergantung orangnya sih teh. Oh gitu. Iya sih, tergantung, karena ya gitu itu dia. Aku bilang aku kadang ada sisi extrovert gue keluar, kadang ada sisi introvert gue keluar gitu. Iya, tergantung orangnya juga sih. Misalkan kayak aku pernah dalam situasi orang-orang itu tuh membicarakan hal yang tidak aku mengerti gitu. Iya. Jadinya untuk aku memulai pun aku nggak bisa masuk ke situ gitu. Oh iya. Pernah kan Jadi kayak intinya gitu kan? kamu pasti ngelihat dulu sikon gitu kan? Iya. Sikon dan lihat apa? sih. Ya tema yang lagi diomongin itu apa kayak gimana? Soalnya aku nggak mau ketika aku ngobrol aku malah main masuk aja dan membicarakan suatu SKSD informasi gitu ya? Iya, kan kadang misalkan kita kayak yang tahu gitu, padahal enggak Nggak gitu tahu, kan. tahu Jadi gitu kan. jatuhnya ke bohong atau enggak jatuhnya kayak yang melebih-lebihkan, nanti ngasih informasi yang nggak benar gitu. Oke, sekarang lanjut ke apa ya? Sebenarnya aku ini sama-sama tuh mempunyai faktor kedekatan karena kita itu berawal dari satu kelompok PPL ya, gitu tuh. Satu tempat tempat PPL yang dimana kan PPL kita itu karena jurusan PAI jadi guru gitu kan ya. Jadi di situ dituntut kita benar-benar ngajar gitu seharian dan lain sebagainya. Nah lalu berlanjutlah ke acara dimana kita itu suka diundang buat jadi pemateri di suatu kajian gitu, kajian kelas ya, kebetulannya emang kita selalu diduetkan lah gitu oleh salah satu guru yang mungkin dia beliau ini sudah percaya ya kepada kita, jadi mengundang kita untuk selalu mengisi kajian kelas. Nah salah satunya kan ketika kita mengisi kajian kelas, atau ya meskipun audiensnya itu anak-anak kelas 7, anak-anak kelas 8 ya, yang dimana mereka tuh jauh lah gitu umurnya sama kita, tapi kan kita di situ beda gitu dengan di kelasnya. Kalau di kelas kan kita jelas-jelas memberikan pembelajaran yang dimana ada RPP-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ketika kita mengisi kajian kelas lebih ke free gitu ya, mau ngebahasnya kayak gimana, ngajak audiensnya dalam mendengarkan seperti apa, tapi
tetap berkonsep gitu lah, dan Iya. membutuhkan yang namanya public speaking gitu, karena kita juga meskipun apa ya, merasa gak sih kan kamu dari lulusan pesantren ya, maksudnya aku juga dari lulusan pesantren itu nggak menjamin gitu loh, mau kita lulusan dari pesantren, mau kita lulusan dari SMA, tapi toh ternyata masih banyak juga kan orang-orang yang kurang public speakingnya, masih banyak orang yang kurang dalam speak up gitu, dalam berpendapat. Itu maksudnya nggak menjamin juga kan mau dia dari lulusan mana gitu, tapi ya aku pikir tetap itu mau balik lagi ke diri sendiri gitu, bagaimana Iya, kita benar. mengasahnya dan bagaimana kita mengimplementasikan public speaking dari dulunya gitu. Kalau misalkan kamu sendiri nih dari public speaking, apa aja sih bermula dari apa sih ketika kamu bisa berpublic speaking? Jadi kita anggapnya public speaking ini kan berbicara di depan umum ya. Anggap Iya. saja dari kapan kamu sudah melakukan public speaking, dan masih ingat gak rasa-rasanya awal banget kayak ngelihat orang-orang gitu, terus kita didengerin sama orang-orang itu kapan dan gimana? Silahkan dijawab. Mungkin awalnya aku public speaking itu ketika dulu tuh aku waktu di pesantren SMP di sana ya, itu tuh suka diajakin untuk lomba nulis cerpen kayak gitu. Iya. Nah, di dalam lomba itu tuh ada satu tahap di mana kita memberikan naskah yang udah kita buat, lalu tahap selanjutnya itu kita menjelaskan kembali naskah itu tentang apa. Mungkin aku ingatnya dari situ sih aku mulai kayak istilahnya kayak membuka jalanku untuk ngomong di depan umum gitu. Oh ya. Tapi awalnya emang kayak deg-degan gitu loh teh, kayak aduh gue bingung mau ngomong apa, terus baliut gitu kemana-mana ngomongnya. Akhirnya mulai kayak belajar mencoba gimana caranya ngomong tuh jadi teratur gitu. Harus mulai dari mana, terus intinya tuh apa gitu. Jangan sampai ketika nanti di depan malah kemana-mana ngawur. Emang sih sampai sekarang juga kadang suka Masih banyak belajar ya? Iya, kita kan masih belajar juga kan. Belajar itu nggak sampai ketika kita udah bisa, udah kita stop belajar, nggak gitu kan. Gitu. Tapi harus terus dilatih, belajar terus gitu. Nggak stop di satu waktu gitu. Tapi by the way, kita di sini ngomongin public speaking bukan karena kita yang paling handal ya. Cuman di sini kita pengen sharing aja gimana ya. Ya kita juga salah seorang yang belum handal dalam public speaking, tapi kita mau share ke kalian gimana sih gitu kan. Setiap orang pasti punya pengalaman atau experience yang dia berbeda-beda gitu dalam public speakingnya, terus kapannya, terus deg-degannya kayak gimana gitu. Dan tadi Salman sendiri sudah mengatakan dan sudah memberikan contoh bahwa oh ternyata dia dulunya kayak gitu ya, dari mulai suka nulis terus terpaksa harus dijelaskan gitu kan, dari keterpaksaan sebenarnya. Kalau aku sendiri sih kalau aku sendiri gimana nih? Kalau aku sendiri public speaking gimana ya? Ingat gak kapan teh? Kalau misalkan public speaking kan sebenarnya dari SMP juga kita sudah disuruh untuk bisa presentasi gitu kan. Tapi kan kalau misalkan presentasi di kelas tuh kadang kita nggak semuanya menyimak kita gitu kan. Tapi kita sudah merasakan di situ ketika ada orang yang dia presentasinya bagus dan menarik, pasti kita diem gitu satu kelas tuh. Ada nggak di kelas kamu dulu yang kayak, aduh ada nih satu orang yang ketika kalau dia presentasi tuh pasti didengerin gitu. Tapi emang dulu aku bukan orang yang didengerin juga. Bukan yang didengerin di satu kelas, mungkin karena belum jago ya. Belum jago dalam berbicara, tapi makin sini. Tapi emang dalam fase aku SMP tuh udah kepikiran loh kayak, kayaknya keren banget ya ngelihat seorang guru yang di depan kelas disimak sama semua orang gitu. Itu kayak keren gitu. Itu pikiran aku dari SMP tuh udah kayak, gila guru tuh keren banget ya, kayak dia mampu gitu meng-silentkan mengkondisikan anak-anak yang dalam satu kelas tuh kayak bener-bener tertuju dia gitu. Tapi walaupun nggak semua guru kayak gitu kan, pasti ada yang dibeli, cuman itu tuh kayak pertama nguji mental. Tapi mungkin kalau guru kerasa kayak kita juga ya yang akan jadi calon guru tuh memang membutuhkan pembiasaan, latihan dan kerja keras kan buat kita menampilkan. Pertama aja rasa percaya diri di depan kelas, berdirinya aja itu kan susah banget kan, apalagi buat sampai ngomong dan lain sebagainya. Iya gitu. benar-benar. Tapi akhirnya dari situ ketika berjalan lagi masuk pesantren, aku tuh terus kayak masuk kuliah, gimana ya, bukan hal yang biasa lagi gitu ketika berbicara di depan kelas itu. Justru tantangannya bukan masalah ketika kita di depannya lagi, tapi permasalahannya tuh
menurut aku sendiri ya, permasalahannya itu ketika sekarang sudah menjadi ya lebih belajar dewasa lagi buat depan banyak orang bicara tuh bukan lebih ke konteks aduh nanti gimana ya ngomong apa ya, bukan hal yang kayak gitunya, bukan hal masalah kita nanti berdiri gimana ya, takut tangan gemeteran dan badan nggak terkoordinir terus sakit perut atau misalkan nervous sampai keringat dingin dan sebagainya, bukan hal yang seperti itu ya, mungkin karena udah biasa banyak ngobrol, tapi lebih ke konteks tadi aku udah ngomong sebanyak itu dimengerti nggak ya? Nah itu terus tadi aku ngomong jelas gak ya, maksudnya orang-orang tuh ngerti nggak sih? Jadi lebih ke penekanan maksud dari yang aku omongin tuh diterima nggak ya gitu, dimengerti nggak ya? Nah, lebih ke situnya kayak gitu. Makna atau misalkan tujuan kita ngasih informasi itu diterima atau bisa ditersampaikan dan jadi evaluasi gitu. Juga ketika kan kita mungkin bisa menilai ya dari raut muka mereka atau misalkan dari mereka yang nggak banyak nanya ke kita ketika kita udah banyak ngomong di depan kelas atau di depan orang banyak tuh kan berarti ada miskom kan di situ yang mereka tuh nggak nanggapin kita kan, nggak menyimak kita. Nah di situ mungkin jadi poin evaluasi yang berarti tadi emang ada apa ada apa nih gitu, pas aku ngomong tuh kayaknya nggak didengar tuh berarti kurang menarik ini kurang menarik itu, dan menurut aku itu masih sampai sekarang tuh jadi PR gitu buat aku yang dimana ketika ketemu orang, ketika belajar sama orang dan belajar public speaking itu juga sebenarnya bukan hal yang harus kita bisa public speaking tuh dengan cara besok aku mau ngobrol di depan banyak orang tetangga-tetangga. Nah bukan kayak gitu, tapi tahapannya itu sebelum kita suka public speaking kita itu harus diskusi menurut aku. Karena latihan dengan berbicara ngobrol berdua kayak gini juga suatu saat ketika bertambah lagi berbicara dengan 3 orang perkumpulan, 4 orang perkumpulan, 10 orang berkumpul, nah suatu saat akan menciptakan rasa percaya diri lebih dalam ketika berbicara dengan banyak umum gitu loh menurut aku kayak atau gitu. Kalau misalkan aku ya teh menanggulangi kayak gugup atau misalkan acak-acakan gitu ketika ngomong public speaking, kadang aku suka latihan sendiri di kamar gitu. Misalkan aku udah tahu nih mau ngomongin apa, aku coba menyampaikan itu di depan kaca. Iya. Jadi aku pengen tahu aku jadi, tuh kayak gimana gitu kalau ngomong kayak gitu ya. Iya. Atau enggak suara aku rekam dan aku ngedengerin kayak jedanya tuh pas apa enggak atau kecepatan. Atau kadang aku bertanya ke temanku kayak tadi aku kecepatan gak sih, atau kamu mengerti nggak sama apa yang aku ucapkan gitu. Karena dia tuh suka pabalit gitu loh teh kalau misalkan ngomong bingung, di otak tuh udah ada hal yang ingin dibicarakan tapi pas waktu di mulut bingung dengan kata apa gitu yang dikeluarkannya gitu. Jadi emang gimana ya, karena aku juga suka salut gitu loh sama orang-orang yang mereka tuh kayak jadi MC ya, terus jadi presenter atau jadi kayak stand up comedy gitu ya. Stand up comedy kan itu benar-benar membutuhkan banyak pembudahannya. Aku pernah baca, bukan baca sih, aku pernah dengar dari salah seorang stand up comedy gitu ya. Dia itu komika dan salah seorang komika. Aku pikir ketika komika itu stand up comedy di depan orang, dia tuh cuma asal cepat-cepat doang gitu ya. Kadang kan kalau kita yang ngedenger tuh kayak gampang. Iya kayak apaan sih, dia mah cuman banyol gitu. Padahal ketika komika itu memberikan stand up-nya di depan orang, itu tuh materinya tuh benar-benar dipikirkan matang-matang gitu, nggak asal-asalan. Apalagi target mereka kan pengen bikin ketawa. Dan mereka tuh kayak ketika memberikan materi itu tuh harus dipikirin nanti output ke orangnya tuh biar jadi apa gitu, temanya dipikirin, bahkan sampai ada yang bikin kayak kerangka gitu. Jadi dari tema awal terus diturunin ke bawah materi tentang apa, nanti outputnya jadinya apa gitu. Sampai segitunya, bahkan percakapan yang menurut kita apa sih gitu ya, cuman gitu doang, ternyata itu dipikir matang-matang gitu. Apalagi ketika kita memberikan informasi kayak di seminar atau misalkan di depan orang gitu ya, itu juga harus dipikir matang-matang sih, nggak cuma asal ngebanyol doang. Dan menurut aku gimana ya, selain sulitnya jadi pembicara, sulit juga jadi pendengar. Iya sih, karena jujur aku juga masih, karena gimana ya, kita kayak mudah banget kan ngomong kayak gini gitu, tapi ketika kita juga ngedengerin orang kan kadang kita mata nggak fokus gitu, telinga nggak fokus, jadi kadang buat mendengar itu kadang emang lebih susah gitu ya daripada kita berbicara gitu. Menjadi pendengar yang baik juga susah. Tapi
aku alhamdulillah sih kayak sekarang masuk ke apa ya, ke era dimana udah masuk perkuliahan tuh lebih beda lagi gitu, lebih beda lagi karena mungkin banyak pembelajaran yang lebih intens ya, terus kayak banyak diskusi juga kan. Kalau di kuliahan itu secara mahasiswanya kita kayak banyak berbicara akan hal-hal yang dikritisi lah. Jadi pada akhirnya apa ya, dari banyaknya pendapat dan argumen orang di situ gitu yang mulai membuka hati buat bener ya pendengaran apa harus didengerin gitu. Jadi bukan masalah apa yang kita dengar itu dari siapa gitu, apa yang kita dengar itu orang seperti apa gitu, tapi apa gitu isi yang dia bicarakan gitu. Ya, jadi kayak terkadang kayak aku kalau dengar podcast atau misalkan dari YouTube gitu yang kayak bikin video-video diskusi gitu, jadi jangan dilihat siapa yang ngomong gitu, tapi apa isi kontennya, apa isi yang mereka bicarakan, pasti ada value gitu di dalamnya yang bisa kita ambil gitu loh. Tapi untuk jadi pendengar itu juga harus dilatih loh. Iya betul. Karena jujur ya, untuk orang seperti aku, karena tadi di awal aku udah bilang aku senang ngomong, kadang kebiasaan burukku adalah memotong pembicaraan orang lain. Buat yang udah kenal aku mungkin tahu gitu, kalau misalkan kadang aku suka nggak sopan motong pembicaraan orang lain. Tapi sejujurnya aku juga lagi melatih untuk tidak seperti demikian. Kadang pernah nggak sih kita tuh kayak loss of control gitu? Iya. Apa sih loss of control diri gitu loh. Jadi kayak tiba-tiba motong aja padahal nggak niat buat motong gitu. Jadi kayak nggak sengaja. Mungkin itu dari habit juga. Iya, makanya itu kayak harus mulai dibiasakan, dilatih gitu untuk menghargai orang yang sedang berbicara. Intinya, aku juga lagi belajar lah gitu ya. Intinya kalau kita pengen dihargai berarti kita harus menghargai orang lain. Kalau kita mau didengar berarti kita harus mendengarkan orang lain gitu, kayak gitulah intinya kayak gitu. Nah sekarang kita langsung aja ke sesi terakhir karena udah hampir setengah jam ya, ternyata nggak kerasa. Coba dari pembahasan kali ini, menurut kamu sendiri apa sih impact dari public speaking ke diri kita? Kita berbicara dulu ke diri kita, apa impactnya, terus nanti kita apa sih impact buat para pendengar dari podcast ini? Impactnya adalah membuat aku atau orang yang berbicara itu jadi lebih percaya diri gitu. Maksudnya kan kita tuh jadi manusia tuh harus mendebarkan manfaat gitu ya. Aku pernah waktu itu pas waktu aku zamannya belum memulai bicara di depan gitu ya. Kadang suka dibilang kamu tuh jadi orang jangan menyimpan ilmu itu untuk diri sendiri gitu. Maksudnya kamu bisa membagikan, dan itu emang jadi pukulan berat gitu loh. Oh iya sih, emang sih harusnya ketika aku tahu sesuatu aku menyebarkan. Cuman kadang ada pikiran aku takut orang yang aku kasih tahu itu nggak suka atau nggak senang dengan apa yang sebenarnya tuh pikirannya tuh harus dihilangkan sedikit demi sedikit gitu, karena iya jangan dulu netting gitu, sih positive thinking dulu. Emang kan gak semua orang bisa suka sama kita, tapi ada juga orang yang mungkin dia bisa mengambil manfaat gitu dari apa yang kita bicarakan gitu. Intinya memulai saja dulu gitu, jangan takut dulu, tapi mulai aja dulu gitu. Iya betul. Kayak gitu. Kalau impact ke aku sendiri, tadi mungkin sebagian udah disebutin kayak masalah percaya diri, udah jelas kita jadi bertambah. Kedua kita juga jadi bisa menghargai orang lain, bisa menghargai diri kita bisa ngasih reward ke diri kita. Oh ternyata kita juga mampu buat ngobrol, kita bisa lo buat speak up. Dan menurut aku gini ya, kan menurut aku dulu tuh kalau bicara atau berpendapat di depan umum atau misalkan berpendapat sama siapapun tuh itu sesuatu hal yang memalukan. Aku dulu pernah punya mindset kayak gitu, karena aku juga netting gitu ya. Apa banget sih aku harus ngasih pendapat. Ternyata semakin beranjak usia gitu, semakin berpikir ke sini, orang tuh butuh gitu buat speak up. Orang tuh butuh buat beropini gitu, karena setiap orang pasti di kepalanya tuh punya banyak argumen yang mungkin kita bisa bertukar argumen itu yang pada akhirnya punya ide-ide baru, punya ide-ide kreatif. Dan menurut aku ya kita harus gitu memulai kayak gitu. Dan kenapa mungkin sekarang di sosial media atau dimanapun kadang yang up itu atau yang jadi viral itu adalah hal-hal yang mungkin negatif ya, atau enggak hal-hal yang memalukan. Kenapa nggak coba diedukasi lagi buat hal-hal yang positif, hal-hal yang berargumen yang kayak gini gitu, yang harus jadi trending, hal-hal yang kayak gini loh yang harus jadi membuat kita tuh makin berpikir kayak gitu kan. Jadi maksud aku salah satu pengen bikin podcast tuh jadi
bisa manfaat, menambahkan manfaat dan bisa menambah wawasan gitu. Dan yakinlah gitu kalau dimanapun kita bisa mendapatkan ilmu ketika kita mau sendiri yang menjemputnya gitu. Oke, sekarang yang terakhir adalah impact untuk para pendengarnya. audiens yang sedang mendengar. Mungkin aku sih berharapnya walaupun apa ya, omonganku ini nggak begitu teoritis atau nggak begitu apa ya, jadi netting jadinya, nggak begitu bermanfaat ya, mungkin ada manfaatnya gitu. Jadi semoga orang-orang yang mendengarkan ini bisa mengambil manfaatnya, supaya mulai aja dulu untuk speak up, mulai aja dulu untuk mengeluarkan segala isi pikiran gitu, jangan terus-terusan dipendem gitu, dan jangan takut untuk memulai. Nah ya itu Intinya itu sih, pede-pede aja lah kalau misalkan ngomong. Tapi kepedean itu juga harus dibarengi dengan pemikiran yang direncanakan gitu. Jangan asal bacot, jangan asal ngomongin sampah, karena kan orang juga apa sih, ada istilah yang namanya diam itu emas. Tapi nggak semua diam itu baik gitu, dan nggak semua apa sih yang ngebacot itu buruk gitu. Ada kok ngebacot yang bermanfaat gitu, yaitu yang dipikirin matang-matang gitu sih intinya. Semoga kalian bisa memulai gitu intinya, mulai aja dulu. Intinya sudah sih ya, semuanya sudah disampaikan, semuanya sudah bisa kita ambil, semoga bermanfaat dari kita berdua. Kalau misalkan ada ya pokoknya jangan malu untuk komentar dan berdiskusi. Menurut kalian apa sih diskusi? Kalian bisa tulis di komentar, atau apa sih public speaking, dan menurut kalian tuh public speaking tuh kayak gimana? Atau enggak pernah nggak dapet momen dimana kalian tuh public speaking itu yang paling memalukan atau mengharukan atau menyedihkan atau yang membahagiakan, gitu ya? Yang paling kalian inget, tulis ya di kolom komentar. Oke, itu gitu, kita tutup. Oke, dadah, see you. Makasih udah ngedengerin. Jangan lupa komen, follow, like.